90,1 RGR FM, radio pelopor di Tulungagung. Mari kita ikuti acara berikutnya. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Apa yang melindungi kita di saat sulit? Melalui kemampuan dan kreativitas, walau serba terbatas. Untuk mampu memberi sepenuh hati, percaya ketulusan akan kembali kepada kita semua. Saat semua harus berubah, daripada bikin orang lain dan diri sendiri susah, mulailah menjaga kesadaran tentang wabah dengan memakai masker ketika sakit atau saat terpaksa keluar rumah. Kenakan dengan benar, mulut dan hidung harus tertutup. Jangan asal sentuh karena bisa jadi ada virus dan kuman yang tidak kelihatan. Setelah melepas masker, selalu cuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Masker menghalangi kita dari COVID-19, tapi tidak menutupi untuk terus berbagi. Kebaikan selalu ada di balik semua ini. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Berubah usir wabah. Masker untuk semua. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal 90,1 RGR FM Tulungagung. Radio RGR FM. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Masa pandemi memang membuat segala aktivitas kita menjadi sedikit terhambat. Bahkan untuk sekolah harus dari rumah atau juga dilakukan secara bergantian. Karena hal tersebut dilakukan untuk mengurangi kerumunan. Nah, kali ini ada program kelas mengajar di RGR FM bekerja sama dengan PGRI Kabupaten Tulungagung yang akan menemani adik-adik semua
setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai 10 pagi. Mau tahu serunya sekolah lewat radio? Dengarkan 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulung Agung. Teman Anda di segala suasana, Tulung Agung 90,1 RGR FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhadi MPD, Ketua PGRI Kabupaten Tulung Agung. Bapak Ibu guru yang kami banggakan, pandemi COVID-19 mempengaruhi semua sendi kehidupan bangsa. Tidak terkecuali sistem pendidikan nasional mengalami dampak luar biasa. Akibat dari pandemi COVID-19, pembelajaran di sekolah terhenti. Jutaan siswa harus belajar dari rumah. Sistem pembelajaran dari rumah tentu mengalami banyak kendala. Ketersediaan piranti menjadi kendala utama. Tidak semua sekolah terjangkau jaringan internet. Tidak semua siswa memiliki gawai. Tidak semua wali murid mampu menyediakan sarana komunikasi yang memadai. Bapak Ibu guru yang kami banggakan, kita percaya selalu ada hikmah dari setiap musibah yang terjadi. Semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan bahu-membahu bergerak dan bergotong royong untuk mengatasi kompleksitas permasalahan di dunia pendidikan. Dalam situasi pandemi ini, PGRI Kabupaten Tulung Agung sebagai organisasi profesi membantu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk menginisiasi pembelajaran menggunakan radio yang bisa terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Bekerja sama dengan Dinas Kominfo dan RGR FM, PGRI bersama guru-guru profesional hadir menyajikan pembelajaran melalui siaran radio. Pembelajaran dapat diakses oleh siswa, guru, orang tua, maupun masyarakat, tidak hanya melalui siaran radio, tetapi juga bisa melalui jaringan internet. Pembelajaran yang kami sajikan tentu masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, saran dari semua pihak kami perlukan demi perbaikan. Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya pembelajaran ini. Selamat belajar anak-anakku yang hebat. Tetap waspada, patuhi protokol kesehatan, hindari kerumunan, jaga jarak, selalu pakai masker, dan cuci tangan pakai sabun. Semoga prestasi membanggakan dapat kalian raih. Semoga masa depan gemilang dapat kalian pegang. Hidup guru, hidup PGRI, selalu mengabdi untuk negeri. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio RGR FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,1 RGR FM,
Radio Pelopor Tulung Agung. Saatnya belajar di radio RGR FM. Apa kabar anak-anak hebatku di rumah? Selamat pagi untuk Bapak, Ibu, orang tua di rumah yang selalu sabar mendampingi putra-putrinya, yang membantu Bapak, Ibu guru semua agar anak-anak tetap semangat belajar dari rumah. Anak-anak hebatku, di rumah sudah siap dengan pelajaran hari ini? Sudah siap belajar? Di mana program belajar di 90,1 RGR FM ini kerjasama PGRI Kabupaten Tulung Agung dengan Diskom Info Tulung Agung hadir sebagai alternatif pembelajaran anak-anak semua untuk belajar di rumah, menambah ilmu pengetahuan, belajar semakin menyenangkan bareng RGR FM. Pagi ini, Senin 15 Februari 2021, bersama Bu Yuni, kita akan belajar tematik kelas 1, tema 6, subtema 3, tentang lingkungan sekolahku. Anak-anak kelas 1 yang Ibu sayangi, di subtema 3 ini kita akan mempelajari mengenai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Bagaimana anak-anak ciri-ciri lingkungan yang bersih dan sehat itu? Iya, pintar sekali. Lingkungan yang bersih dan sehat, yang pertama, halamannya tampak bersih. Kemudian, tampak nyaman kita tempati. Pemandangan sekitar tampak hijau, asri, dan udara terasa segar. Ruang kelas juga tertata rapi. Tidak ada sampah berserakan. Dan juga tanaman terawat. Tentunya dengan lingkungan yang bersih dan sehat, kita akan nyaman belajar. Itu tadi ciri-ciri lingkungan yang bersih dan sehat di sekolah. Bagaimana dengan lingkungan sekolah kalian anak-anak? Iya, tentu bersih dan sehat bukan? Pasti ya, karena Ibu yakin anak-anak kelas 1 yang pintar-pintar ini selalu mematuhi aturan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, siapa saja anak-anak yang harus mematuhi aturan menjaga lingkungan sekolah agar lingkungan tetap bersih dan sehat? Iya benar, yang harus mematuhi aturan dan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat adalah kita semua, kita sebagai warga sekolah. Nah, coba sebutkan siapa saja yang termasuk warga sekolah. Ya, yang termasuk warga sekolah antara lain seluruh siswa yang sekolah di SDN tersebut, kemudian Bapak dan Ibu guru, Bapak atau Ibu kepala sekolah, petugas kebersihan, penjaga sekolah, dan juga anggota warga sekolah yang lain seperti petugas yang lainnya. Semua bertanggung jawab untuk menjaganya ya. Dengan menjaga kebersihan tentunya akan membuat lingkungan lebih nyaman untuk belajar. Anak-anak pasti akan kerasan belajar di sana ya. Ya. Ruang kelas pun juga harus kita jaga kebersihannya. Kita perhatikan pajangan-pajangan di kelas juga harus ditata dengan rapi. Coba kalian ingat-ingat, pajangan yang ada di kelas apa saja anak-anak? Iya, benar. Di kelas dapat kita temukan pajangan-pajangan berupa burung Garuda Pancasila, foto presiden dan wakil presiden, bendera merah putih,
foto pahlawan, pajangan hasil karya anak-anak, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, anak-anak, coba kita ingat ada pajangan burung Garuda di atas ya. Nah, burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia. Harus diingat ya, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Di dalam lambang negara burung Garuda tersebut terdapat perisai. Perisai ini memuat gambar simbol-simbol dalam Pancasila. Masih ingatkah kalian bagaimana bunyi sila-sila dalam Pancasila? Ya, setiap hari Senin ketika upacara bendera, anak-anak selalu menirukan ketika bapak atau ibu pembina membacakan Pancasila, anak-anak pasti menirukan. Jadi saat menirukan itu, anak-anak juga sudah belajar. Siapa yang masih ingat bunyinya? Ya, pada tema sebelumnya juga sudah kita pelajari bunyi sila ke-1 dan ke-2 serta lambangnya. Ya, pinter ya. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Jadi sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Bagaimana sila kedua? Masih ingat anak-anak? Iya, benar. Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apa simbolnya anak-anak? Simbol sila kedua yaitu rantai. Pinter sekali anak-anak kelas 1, pinter-pinter karena selalu tertib dan patuh dengan aturan. Ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari sila berikutnya, yaitu sila ketiga. Bagaimana anak-anak bunyi sila ketiga? Hayo, siapa yang sudah tahu? Coba kita bersama-sama melafalkan ya. Ya, benar sekali. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sekali lagi, bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Apa lambang sila ketiga? Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Ya, anak-anak, sekarang kita baca bersama bunyi sila pertama sampai sila ketiga bersama-sama ya. Oke. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, Persatuan Indonesia. Nah, anak-anak harus menghafalkan ya. Saat menghafalkan juga bisa sambil bermain atau bernyanyi. Selain bunyinya, simbolnya juga harus dihafalkan ya. Kita ulang kembali anak-anak ya. Simbol sila pertama, kedua, dan ketiga. Simbol sila pertama adalah bintang. Simbol sila kedua adalah rantai. Dan simbol sila ketiga adalah pohon beringin. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya, yuk kita bernyanyi lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang bersama-sama. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la.
Jiwaku bersih, sekolahku bersih, di mana-mana bersih dan sehat. Belajar nyaman, bermain giat, semua karena jaga kebersihan. La 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 Alhamdulillah, kita sudah bernyanyi bersama dengan riang ya. Tentunya belajar masih semangat kan? Harus semangat dong. Anak kelas 1 belajar harus semangat ya. Anak-anak hebat yang Ibu sayangi, kita lanjutkan kembali tentang simbol Pancasila. Selain bunyi sila Pancasila, kita juga harus mengingat simbolnya juga. Ya, tadi kita sudah mempelajari simbol sila pertama, kedua, dan ketiga. Ayo, untuk mengingat kembali, kita ulang sekali lagi simbol sila pertama. Siapa yang masih ingat? Ayo, yang masih ingat, bunyikan dengan keras ya. Ya, pintar sekali. Sila pertama, lambangnya bintang. Sila kedua, lambangnya rantai. Dan simbol sila ketiga, lambangnya pohon beringin. Wah, ternyata anak-anak kelas 1 sudah pintar semua ya. Alhamdulillah. Nah, setelah kalian hafal bunyi dan simbol sila ke-1, kedua, dan ketiga, sekarang kita akan belajar tentang karya 3 dimensi. Karya 3 dimensi dapat kita lihat dari berbagai sisi. Dari sisi panjang, sisi lebar, dan mempunyai isi. Itu adalah ciri karya 3 dimensi. Contoh karya 3 dimensi dapat kita lihat pada tema sebelumnya, yaitu karya seni rantai yang terbuat dari kertas warna. Anak-anak sudah membuatnya kan pada tema sebelumnya, yaitu gambar yaitu rantai dari kertas warna. Nah, di tema kali ini kita akan membuat contoh karya seni 3 dimensi dari tanah liat. Pada semester 1 kita juga pernah membuat karya seni dari tanah liat ya. Apa saja anak-anak yang dapat kita buat dari tanah liat tersebut? Nah, anak-anak kemarin pada semester 1 sudah membuatnya. Ada yang membuat vas bunga, ada yang membuat patung, ada yang membuat celengan, dan juga hiasan lainnya ya. Masih ingat anak-anak bagaimana cara membuat karya seni 3 dimensi dari tanah liat? Masih kan? Tentu saja masih ingat ya. Anak yang hebat. Yang pertama kita siapkan adalah adonan tanah liatnya. Kita siapkan adonannya. Jadi tanah liat itu bentuknya agak lengket ya anak-anak ya. Ya. Kemudian setelah kita siapkan adonannya, kita bentuk adonan tanah liat tersebut sesuai tema yang kalian inginkan. Nah, anak-anak juga bisa menggunakan cetakan ya dalam membuatnya. Jika menggunakan cetakan, adonan tanah liat kita masukkan ke dalam cetakan. Kemudian setelah selesai, lepaskan tanah liat dari cetakannya. Keringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur atau dibakar. Kalau tanpa cetakan juga sama. Kita membuatnya, contoh membuat kura-kura, membuat vas bunga, membuat celengan. Setelah dibuat, kita keringkan dengan cara dijemur atau dibakar. Supaya apa? Dijemur atau dibakar? Ya, agar tanah liat cepat kering, hasilnya keras dan bagus ya. Setelah kering, barulah kita beri cat warna. Warnanya sesuai yang kalian inginkan agar karya seni tampak lebih indah.
Ya. Setelah selesai, barulah karya seninya dapat dipajang. Nanti anak-anak bisa belajar membuat sendiri ya di rumah ya. Bisa dibantu ayah, bunda, kakak, atau saudara yang lain. Jangan lupa anak-anak ya, setelah selesai membuat karya seni dari tanah liat, cucilah tangan memakai sabun dan air bersih yang mengalir, agar tangan tetap bersih kembali. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut, yuk kita bernyanyi lagi bersama-sama. Oke. Setelah berkreasi dek, cuci tanganmu dulu, menjaga kebersihan dek, untuk kesehatanmu. Cuci tangan pakai sabun dan air bersih, jaga jarak pakai masker, patuhi protokol kesehatan yang ada agar sehat dan selamat. Cuci tangan pakai sabun dan air bersih, jaga jarak pakai masker, patuhi protokol kesehatan yang ada agar sehat dan selamat. Setelah berkreasi dek, cuci tanganmu dulu, menjaga kebersihan dek, untuk kesehatanmu. Cuci tangan pakai sabun dan air bersih, jaga jarak pakai masker, patuhi protokol kesehatan yang ada agar sehat dan selamat. Cuci tangan pakai sabun dan air bersih, jaga jarak pakai masker, patuhi protokol kesehatan yang ada agar sehat dan selamat. Nah anak-anakku, saat belajar kita juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya, agar tetap sehat dan juga belajarnya semangat. Sekarang kita akan melanjutkan belajar kembali tentang mengukur berat menggunakan timbangan sederhana. Mengukur berat menggunakan timbangan sederhana dapat kita lakukan di rumah ya. Kita bisa berlatih menimbang barang-barang yang ada di rumah menggunakan alat sederhana, contohnya yaitu gantungan baju. Gantungan baju merupakan timbangan tidak baku. Mengapa anak-anak dikatakan timbangan tidak baku? Karena kita tidak bisa menentukan dengan angka yang sama. Setiap benda beratnya tidak bisa ditimbang dengan angka yang sama dengan benda yang lain. Ya anak-anak ya. Untuk berlatih nanti anak-anak bisa menyiapkan gantungan baju. Jadi pinjam mama ya, pinjam ibu, pinjam bunda di rumah gantungan baju. Kemudian beberapa kelereng anak-anak siapkan ya. Kemudian 2 kantong plastik dan benda yang akan ditimbang. Kita akan berlatih menimbang benda menggunakan alat tidak baku yaitu gantungan baju. Di sini ibu menyiapkan botol minuman, kotak makan dan buku sebagai barang yang akan ditimbang. Nah, anak-anak, yang pertama ibu akan menimbang sebuah botol minuman. Caranya
kita letakkan 2 kantong plastik pada gantungan baju di masing-masing tepi ya. Di masing-masing tepi gantungan kita beri kantong plastik. Ya, kita taruh di pinggir-pinggir ini, Ibu taruh di pinggir-pinggir. Nah, sudah. Kalau sudah, kantong plastik yang pertama kita isi botol minuman. Kemudian kantong plastik yang kedua kita isi kelereng. Kita masukkan kelereng satu persatu sampai antara kantong plastik tempat botol minuman dan kelereng sejajar. Jadi sampai gantungan baju tadi sejajar. Yuk kita masukkan 1, masih kurang 2, 3, 4, kurang 5, masih kurang 6, ya 7, ya sudah sejajar anak-anak. Ya, berarti 1 botol minuman tadi beratnya sama dengan berat 7 kelereng. Nah, dicatat ya, kita catat dulu. Kemudian kita ambil botolnya, botol minumannya kita ambil. Kita ganti dengan kotak makan, kelerengnya diambil juga. Kita kosongkan kembali kantong plastiknya ya. Kantong plastik yang pertama akan Ibu masukkan kotak makan. Kemudian kantong plastik sebelahnya yang satu akan Ibu masukkan kelereng kembali. Kita hitung kelerengnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kurang ya 10. Nah, sudah sejajar ya. Kantong plastik kotak makan dengan kantong plastik kelereng sudah sejajar. Jadi 1 kotak makan beratnya sama dengan 10 kelereng. Ya, kita masukkan, kita keluarkan ya kotak makannya dan juga kelerengnya. Selanjutnya yang terakhir kita akan menimbang sebuah buku. Ya, kita masukkan buku pada kantong plastik yang satu. Kemudian kantong plastik sebelahnya kita isi dengan kelereng. Kita masukkan satu persatu kelerengnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kurang 8, ya 9 kelereng sejajar ya, antara buku dan kelereng sudah sejajar, berarti beratnya sudah sama. Jadi berat sebuah buku sama dengan berat 9 kelereng. Dapat kita simpulkan anak-anak bahwa berat botol sama dengan berat 7 kelereng. Berat kotak makan sama dengan berat 10 kelereng. Berat buku sama dengan berat 9 kelereng. Ya, anak-anak ya. Jadi antara botol minuman, kotak makan, dan buku, mana anak-anak yang paling ringan? Iya, pinter. Yang paling ringan adalah botol minuman karena dia beratnya hanya 7 kelereng. Iya, pinter sekali anak-anak. Kemudian mana benda yang paling berat anak-anak? Dari ketiga benda yang kita timbang tadi, mana yang paling berat? Ayo. Iya, benar sekali, pinter. Benda yang paling berat adalah kotak makan. Karena berat kotak makan sama dengan 10 kelereng. Oke. Sekarang kalau kita urutkan anak-anak, dari benda yang paling ringan beratnya. Yang paling ringan beratnya botol minuman, buku, kemudian kotak makan. Itu dari yang paling ringan. Kalau kita urutkan dari yang paling berat, kita balik. Yang beratnya 10 kelereng tadi apa? Iya, kotak makan. Kemudian
yang beratnya 9 kelereng adalah buku, kemudian yang beratnya 7 kelereng adalah botol minuman. Nah, anak-anak di rumah bisa mencoba lagi menimbang dengan benda-benda yang lain. Menimbang bersama kakak, bersama adik, sambil bermain juga bisa. Mainannya nanti ditimbang ya. Berlatih menimbang sendiri di rumah. Selain gantungan baju, anak-anak juga bisa menggunakan alat sederhana yang lain ya. Tidak hanya gantungan baju, anak-anak bisa menggunakan penggaris yang panjang dari kayu, itu juga bisa. Atau kalau punya kawat, anak-anak bisa membuat timbangan sendiri dari kawat. Nanti dibantu kakak atau saudara yang lain ya. Anak-anak juga bisa menimbang buah, bisa menimbang kerikil, batu atau yang lain untuk berlatih di rumah. Jadi bisa menggunakan alat-alat sederhana untuk belajar. Belajar juga bisa dilakukan sambil bermain ya anak-anak ya. Tetapi jangan lupa untuk ingat waktu saat bermain. Anak timbangannya pun tidak harus kelereng anak-anak. Anak-anak bisa menggunakan alat-alat yang lain seadanya yang ada di rumah, bisa kita gunakan untuk berlatih menimbang ya. Nah, sekarang anak-anak sudah mengerti kan bagaimana cara membandingkan berat benda menggunakan timbangan tidak baku ya. Kalau mempunyai timbangan baku, anak-anak boleh juga berlatih menimbang menggunakan timbangan yang ada angkanya atau timbangan baku. Nanti pinjam ke bunda, ke ibu, bisa berlatih untuk membandingkan berat sebuah benda. Demikian anak-anakku kelas 1 pembelajaran hari ini. Sebelum berpisah, kita bernyanyi kembali yuk. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Demikian anak-anakku kelas 1 pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Cuci tangan pakai sabun setelah beraktivitas. Pakai masker jika keluar rumah. Jaga jarak dengan orang lain. Makan makanan bergizi. Olahraga yang teratur. Dan istirahat yang cukup. Semoga kita tetap diberikan kesehatan. Dan sampai jumpa di pembelajaran minggu depan bersama Bu Yuni. Tetap di 90,1 RGR FM Radio Pelopor di Tulung Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio RGR FM. Masa pandemi memang membuat segala aktivitas kita menjadi sedikit terhambat. Bahkan
untuk sekolah harus dari